Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rauf Handi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang Managing Human Resource atau Human Resource Management. Pertama, mari kita mulai dengan definisi dasarnya ya. Secara ringkas, Human Resource Management itu adalah proses manajemen yang utuh, mulai dari upaya menarik orang, lalu mengembangkan kemampuan mereka, hingga akhirnya mempertahankan mereka agar tetap termotivasi dan loyal. Tujuan utamanya sederhana, namun berdampak besar, memastikan kita selalu memiliki kompetensi dan kapasitas SDM yang tepat untuk mencapai setiap tujuan strategis perusahaan. Nah, dari alur yang tadi terbagi tiga fase. Ini yang pertama, fase pertama ini mendapatkan karyawan yang kompeten. Fase pertama ini berfokus pada pembangunan fondasi, yaitu akuisisi talenta. Perencanaan SDM ini tuh bukan sekedar mengisi kekosongan, tapi memprediksi kebutuhan masa depan. Kita harus tahu persis orang seperti apa yang kita butuhkan, dan itu dimulai dari analisis jabatan, yaitu mendefinisikan peran spesifik yang jelas. Selanjutnya itu perekrutan. Setelah tahu kebutuhan, kita tarik talenta terbaik. Sumber yang kita gunakan seperti referensi karyawan harus strategis karena ia mempengaruhi kualitas kandidat. Setelah itu ada seleksi. Kunci di sini adalah validitas dan konsistensi. Alat seleksi seperti wawancara terstruktur harus terbukti mampu memprediksi keberhasilan kandidat di pekerjaan. Jadi ini bukan sekedar hanya menilai kepribadian aja. Nah, ini ada studi kasusnya nih dari fase satu ini dari PT Makmur Sentosa. Contohnya kita lihat implementasi di PT Makmur Sentosa. Ketika tim produk memutuskan mengembangkan fitur baru, HR segera merespon dengan membuat spesifikasi detail untuk data scientist. Proses rekrutmen tidak hanya pasang iklan. Eh, Kita aktif mencari melalui LinkedIn dan program referral yang menghasilkan kandidat berkualitas. Dan yang terpenting dalam seleksi, kita fokus pada wawancara perilaku untuk melihat bagaimana kandidat itu bisa memecahkan masalah di masa lalu sampai masa sekarang. Eh, Bahkan lebih prediktif daripada hanya pertanyaan-pertanyaan umum yang mendasar tentang teori-teori saja. Masuk kita ke fase 2, yaitu pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Setelah mendapatkan karyawan, tanggung jawab kita beralih ke pengembangannya. Yang pertama ini ada orientasi. Ini masa kritis. Orientasi yang baik itu mengurangi kegelisahan dan meningkatkan retensi. Kita harus pastikan mereka nyaman, tahu peran mereka, dan mengerti budaya perusahaan. Setelah masa orientasi selesai, masuk ke masa pelatihan atau training. Pelatihan ini bertujuan membuat karyawan ini relevan dan mutakhir. Dengan lingkungan yang cepat berubah, pelatihan kini banyak dilakukan secara e-learning atau on the job untuk memastikan kompetensi teknis dan manajerial itu terus terasah. Setelah fase 2, kita masuk ke fase 3, yaitu mempertahankan kinerja tinggi. Fase terakhir adalah memastikan investasi talenta kita terjaga nilainya. Manajemen kinerja, kita harus mengevaluasi kinerja secara objektif dan berkala. Misalnya melalui 360 derajat appraisal untuk memastikan setiap deviasi segera dikoreksi. Selanjutnya itu kompensasi dan tunjangan. Motivasi bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keadilan. Skema gaji harus kompetitif, misalnya skill based pay dan tunjangan harus relevan dengan kebutuhan hidup karyawan. Yang ketiga ini pengembangan karir. Karyawan profesional sangat menghargai peluang pertumbuhan. Dengan menawarkan jalur karir yang jelas dan rotasi kerja, kita menunjukkan bahwa kita berkomitmen pada masa depan mereka. Ini ada isu-isu kontemporer dalam human resource management. Yang pertama ini ada downsizing.
Jika terpaksa, kita harus mengelola trauma pada korban dan yang bertahan, survivor sickness. Komunikasi dan dukungan moral harus menjadi prioritas. Yang kedua ini keberagaman dan inklusi. Keragaman adalah aset dan wajib kita memastikan lingkungan kerja yang suportif serta adil, terutama melalui program mentoring dan pelatihan kesadaran. Yang ketiga ada pelecehan seksual dan keamanan. Ini adalah isu zero tolerance. Kita harus memiliki kebijakan yang jelas dan kuat untuk melindungi setiap karyawan dari segala bentuk diskriminasi atau pelecehan. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan. Manajer harus proaktif mengurangi stressors di tempat kerja. Ini tuh bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi investasi jangka panjang pada produktivitas kerja bawahannya. Kesimpulannya, human resource management itu adalah kunci keberhasilan dan keunggulan kompetitif organisasi. Sedangkan tugas manajer itu memahami dan menyesuaikan strategi SDM dengan kebutuhan unik setiap karyawan dan perubahan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Sekian, terima kasih.